Sebelum pelajaran pada siang hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Silakan Mbak Melisa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum Buria mulai pelajaran, mau Buria absen dulu ya nak ya. Sekretarisnya siapa? Renita ya. Renita, hadir semua anak teman-temannya. Siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya? Nihil ya? Alhamdulillah semuanya dikasih kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Gitu nak ya? Sekarang Buria mau melanjutkan pelajaran kemarin. Bab yang kita pelajari bab apa? Teori kinetik gas. Silakan dibuka bukunya, LKS-nya untuk mereview kemarin kita belajar apa saja. Gitu ya nak ya? Kemarin kita sudah belajar teori kinetik gas. Apa saja yang kita pelajari di teori kinetik gas? Apa saja Kak? Apa? Sifat-sifat gas ideal. Terus apa lagi? Kenapa? Hukum cair rusak. Hukum apa? Formula. Terus apa lagi? Oke, itu semua sudah kita pelajari minggu kemarin. Sekarang kita akan mempelajari tentang penerapan gas, teori kinetik gas. Contohnya apa nak? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu di slide-nya Buria itu contohnya apa? Balon udara. Nah, untuk itu karena kemarin sangat sudah mempelajari tentang teorinya, sekarang anak-anak Buria ajak untuk membuat balon udara sederhana biar kita bisa paham tentang prinsip kerja balon udara sederhana. Sebelum kita melanjut ke sana, Buria akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama di situ bisa dibacakan Zidni tujuan pembelajarannya apa nak itu nak? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik bekerja sama mendeskripsikan
deskripsikan hubungan antara kelajuan molekul gas, massa satu molekul gas, tekanan dan suhu melalui kegiatan pembuatan balon udara. Oke, dari tujuan yang pertama itu kan kata kuncinya apa sih nih? Ya, apa? Kelajuan molekul gas. Iya, terus apa lagi nak? Massa satu molekul. Iya, massa satu molekul gas dan Tekanan dan suhu. Oke, itu benar sekali ya ini. Itu kata kunci dari tujuan pertama. Jadi kita akan mempelajari kelajuan molekul gas, massa satuan molekul gas, tekanan dan suhu. Itu ya. Terus yang kedua, Mbak Virgin bisa dibacakan tujuan yang kedua apa nak? Peserta didik dapat bekerjasama mendeskripsikan hubungan energi kinetik, suhu, dan jumlah partikel gas berdasarkan hasil analisis data. Ya, dari situ kata kuncinya apa Mbak Virgin? Energi kinetik, suhu, dan jumlah partikel gas. Oke, benar sekali ya. Energi kinetik, suhu, jumlah partikel gas. Itu kata kunci yang akan kita pelajari. Maka silakan saksikan video berikut ini nak. Pernah lihat film Layangan Putus? Impiannya siapa yang pemeran utamanya itu? Ya, impiannya dia kemana? Iya, ke mana? Kampung? Iya, ini Buya ajak ke sana ya sampean ya. Dilihat, itu perjalanannya ke sana. Ke Turki ya. Nah, dari balon udara tadi, kira-kira apa yang bisa sampean amati nak? Kira-kira apa yang bisa diamati dari pembuatan balon udara? Angkat tangan dulu. Itu mic-nya dipegang ya. Ayo silakan. Virgin. Tekanan gas. Tekanan gas. Tekanan gas yang di mana? Yang di wabah udaranya. Oh ya, kita bisa mempelajari tekanan gas yang ada di dalam balon udaranya. Selain itu, apa lagi yang bisa kita jadikan permasalahannya? Hubungan antara kenaikan suhu dan jumlah partikel gas. Iya, nanti kita juga bisa akan mempelajari bagaimana hubungan antara kenaikan suhu dalam balon udara dengan tekanan gasnya. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam rumusan masalah. Gitu nak ya. Setelah sampai membuat rumusan masalah, nanti sampai juga akan membuat hipotesis awalnya atau jawaban awal dari rumusan masalah itu. Gitu ya. Oke, sebelum kita membuat itu, mari kita menuju kelompoknya masing-masing ya. Masih ingat kelompok IPA kemarin? Masih ya. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Ayo. Sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang Buya bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Nanti di situ dikerjakan LKPD-nya. Langkah pertama tadi bagaimana nak? Sampai harus merumuskan masalah dahulu. Setelah itu nanti menentukan hipotesanya. Setelah itu baru membuat alat praktikumnya. Gitu ya. Sudah siap alat bahannya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke, kalau kelompoknya sudah siap dengan bahan-bahannya, sekarang silakan amati video ini ya. Ini cara pembuatan balon udara sederhana.
Panjangnya ditata seperti itu dulu ya. Panjangnya disesuaikan dengan kreseknya. Kalau sudah membentuk persegi, dibuat garis tengahnya. Sudah jadi bentuk seperti itu, terus baru nanti direkatkan, dikasih apa itu? Tengah-tengahnya seperti gabus ya, untuk tempat lilitnya nanti. Ini baru plastiknya dipotong dulu nak bagian pegangannya. Kalau sudah direkatkan ke sedotannya ya, pakai lem nanti. Setelah itu kalau sudah plastiknya nempel, baru lilitnya direkatkan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Untuk hasil ujinya nanti dinyalakan, terus balon udaranya bisa terbang. Begitu ya? Bisa? Bisa. Ingat ya, itu nanti sampai ambilnya 2 data. Jadi ada 2 kali pembuatan balon udara. Yang pertama untuk plastik yang ukurannya lebih besar, terus yang kedua untuk plastik yang kedua. Gitu ya? Bisa? Bisa? Kalau bisa silakan dimulai dari sekarang untuk mengerjakan balon udara. Kuliah kasih waktu 20 menit. Jadi ya, jadi 1 dulu, nanti diuji di depan. Sudah, silakan dikerjakan. Lupa ya, ada yang membuat, ada juga yang memfoto. Karena nanti dokumentasi fotonya dimasukkan ke laporan di bagian apa? Rencana pembuatan. Gitu ya, jangan lupa difoto juga. Sebelumnya jangan lupa masa kreseknya ditimbang dulu di depan. Masa kreseknya ditimbang dulu di depan, jangan lupa ya. Kalau masanya sudah ditimbang, ditaruh di data ini ya, masa. Berarti masa untuk balon ke 1, gitu ya. Dicatat di situ. Kalau sudah ditimbang. Empat koma satu ya. Pas nomor itu. Ya, masuk masa balon. Sudah? Mana? Koreknya mana? Jadi ada yang menyalakan, ada yang pegang termometer juga ya, mengukur suhunya juga, itu ya nanti dicatat di suhu. Ada yang pegang HP untuk stopwatch. Ayo kamu yang mati Alfa. Koreknya mana Alfa? Bisa? Startnya ketika dinyalakan apinya sampai dia bisa terbang setinggi 2 meter. Nah, suhunya ada yang nyatet suhunya.
Mbak Putri nyatet suhunya. Suhu awal terus sampai dia bisa terbang. Stopwatchnya sudah dinyalakan? Sudah nyala ya. Nanti diingat-ingat pada waktu berapa dia bisa terangkat naik. Улыбаемся, разгоняя тучки. Люди обзываются, что мы две почемучки. Отпути, ну кому я говорю? Не путю, ведь я люблю свою лучшую подругу. Отпути, не путю, ну кому я говорю? Не путю, ведь я люблю, но всегда мы друг на друга. Karena kemarin sampai sudah membuat percobaan balon udara, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Untuk itu, Bu Ria minta kelompok yang siap maju duluan siapa? Untuk presentasi ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Jadi gini nak, aturan mainnya. Misal, kalau yang maju kelompok 1, nanti yang menanggapi adalah kelompok 2. Dan begitu seterusnya. Kelompok 2 maju, berarti yang menanggapi adalah kelompok 3. Menanggapi tidak harus bertanya, jadi boleh memberi ide atau saran, gitu ya. Ya, silakan ini kelompok 2 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami mengenai balon udara. Hal ini terkait dengan energi kinetik gas seperti pada PPT kita. Perkenalkan, nama saya Safira Herlisa Azhara dari kelas 11 IPA. Perkenalkan, nama saya Hanisa Putri Kirana dari kelas 11 IPA. Perkenalkan, nama saya Silvina Dia dari kelas 11 IPS. Dan ada 2 anggota kelompok kami, yaitu Frenda Cahya, Bagus Agung Prakoso dari kelas 11 IPS. Pengertian energi kinetik gas. Energi kinetik gas merupakan sebuah pengukuran yang berdasarkan temperatur gas dalam Kelvin. Setiap molekul gas memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Akan tetapi, temperatur dan energi kinetik gas tersebut diukur berdasarkan kecepatan rata-rata molekul-molekul tersebut. Dalam rumusnya ditulis F sama dengan 3/2 KT sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 NFT. Berdasarkan persamaan di atas, diperoleh persamaan untuk kecepatan efektif gas pada ruangan tertutup. Adapun persamaan kecepatannya adalah sebagai berikut. Vms sama dengan akar 3KT per M sama dengan akar 3RT per MR sama dengan akar 3RT per M sama dengan akar 3P per Rho. Energi dalam gas ideal dipengaruhi oleh derajat kebebasannya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Pertama, energi dalam untuk gas monoatomik seperti He, Ne, dan Ar. Lalu, kedua, energi dalam untuk gas diatomik seperti O2, N2, dan H2. Pada suhu rendah, kurang lebih 300 Kelvin,
Rumusnya ditulis U sama dengan EK sama dengan 2 NKT sama dengan 32 NRT. Lalu pada suhu sedang kurang lebih 500 Kelvin ditulis U sama dengan EK sama dengan 52 NKT sama dengan 32 NRT. Dan terakhir pada suhu tinggi kurang lebih 1000 Kelvin ditulis U sama dengan EK sama dengan 7/2 NKT sama dengan 7/2 NRT. Ini data yang kita peroleh dari percobaan kemarin. Data balon yang akan melayang sampai batas ketinggian 2 meter. Pada variabel percobaan pertama, massa gramnya terdapat 22 gram, suhunya 42,2 Kelvin, massa jenis udaranya 1,3 kg, waktunya 5 detik. Ke angka atasnya 0,325. Pada variabel percobaan kedua, massanya 24 gram, suhunya 42,7 Kelvin. Massa jenis udaranya 1,3 kg, waktunya 2 sekon. Gaya angkat ke atasnya 5,85. Pada tabel kedua, percobaan massa udara 1,3, massa balonnya 0,009. Volume balon 0 maksimal 0,32. Variabel percobaan kedua, massa udaranya 1,3, massa balonnya 0,024, volume balonnya 0,45, massa maksimumnya 0,57. Kesimpulannya, prinsip kerja pada balon dengan dan balon yang dengan gas ringan dasarnya sama, yaitu dengan membuat udara dalam balon lebih ringan atau memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara luar sekitar balon sehingga balon udara dapat. Yang kedua, sesuai dengan prinsip Archimedes, gaya agung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Hal ini berjalan dengan udara sebagai fluida, di mana benda dapat terapung pada fluida. Jika massa jenisnya lebih kecil, jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis fluida. Ada pertanyaan? Silakan. Mengapa gas tidak tertarik gravitasi? Jadi ulangi pertanyaannya. Mengapa gaya tidak tertarik gravitasi? Gaya apa?
Mengapa gas tidak tertarik gaya gravitasi? Kami akan menjawab pertanyaannya Nun. Jadi, kenapa gas tidak tertarik gaya gravitasi? Jadi, gas tidak tertarik oleh gravitasi bumi karena disebabkan oleh gaya apung pada gas. Jika gaya apung lebih besar daripada gaya gravitasi, maka gas akan bergerak naik. Nah, sebaliknya apabila gaya gravitasi lebih besar daripada gaya apung, maka gas akan bergerak turun. Karena gaya apung gas lebih besar dari gaya gravitasi, maka gas akan melayang dan tidak tertarik oleh gravitasi. Ada pertanyaan lain dari kelompok 6? Terus pertanyaannya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah tampil ya Nak ya? Semuanya sudah tampil, tampilnya juga bagus-bagus. Semuanya baik-baik dalam penampilannya. Tapi tadi Bu Rahmati dari 6 kelompok ini yang paling baik dari segi praktiknya kemarin, membuat datanya juga, terus presentasinya juga. Kelompok berapa yang baik? Kelompok 5. Kasih aplaus. Ya. Jadi nanti kalau kelompoknya yang terbaik, maka akan mendapatkan nilai yang terbaik, gitu ya. Sebelum itu, maka Bu Ria akan mengecek dulu kemampuan pemahaman anak semua tentang materi yang Bu Ria berikan. Untuk itu, Bu Ria beri evaluasi atau penugasannya ya. Silakan ini penugasannya dikerjakan dalam buku tulis. Soalnya ada di barcode ini, silakan di-scan barcode-nya. Dikerjakan di buku tulisnya masing-masing ya. Yang Bu Ria lihat di situ adalah caranya, urutannya mulai awal diketahui, ditanya dan dijawab, gitu ya. Dikerjakan, silakan di-scan barcode-nya sekarang. Atau nanti linknya Bu Ria kasih di WA grupnya ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Bu Ria kasih waktu 10 menitan. Silakan dikerjakan. Yang mengumpulkan pertama dapat nilai 100, yang mengumpulkan kedua dapat nilai berapa? Turun berapa? Turun 1 atau turun 2? Turun 1 ya. Yang pertama dapat nilai 100, yang mengumpulkan kedua dapat nilai 99 dan seterusnya. Oke? Silakan dimulai dari sekarang.
Sudah ya? Sudah selesai semuanya? Nanti akan Buria nilai, nanti akan masuk ke penilaian tugasnya anak semua ya. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa mengumpulkan laporan hasil kerja sampean membuat balon udara. Buria tunggu laporannya dan ingat sebelum laporan itu di-print, dikirim dulu ke Buria lewat via WA. Buria koreksi dulu, kalau sudah benar baru nanti di-print dan dijilid rapi. Dan jangan lupa LKPD-nya ditaruh di bagian akhiran, itu ya, bagian belakang ya. Terus foto-fotonya kemarin ditaruh di bagian mana? Di rancangan percobaan, gitu ya. Paham semuanya? Paham. Oke, paham. Terus nanti Buria tunggu ya laporannya minggu depan ya. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa siapa? Ya, ayo silakan. Sebelum kita mulai, semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat. Sebelum pulang, semoga kita diberikan keselamatan. Berdoa mulai. Sadaqallahul Azim. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Semoga sampai rumah dengan selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi